kasih karena sudah menyiapkan kelas pengganti untuk siang sore hari ini ya. Jadi saya memang kalau dapat saya sebagai dosen ya harus siaplah untuk menggeser waktu belajarnya kalian karena saya nggak bisa ngatur jadwal saya ya. Dan mengajar itu adalah tugas tambahan buat saya. Jadi kalau saya dosen tetap, saya pasti nggak akan mau. Tapi karena saya dosen tidak tetap, jadi saya harus mengajar. Yang kedua, saya mau pakai ini karena biar saya kalau ngomong nggak perlu keras-keras. Ini udah jelas ya suara saya ya? Jelas, Pak. Ya, Pak. Ya, oke. Di sini yang lagi vaksin diminta untuk itu ya, tetap melakukan absensi ya. Kan sudah izin sama saya ya. Jadi jangan sampai terutama di portal. Ini masih banyak yang belum ini nih kehadirannya ya, sambil jalan ya, tolong nanti nanti mungkin saya akan lihat lagi nanti kalau sudah lengkap baru saya simpan. Ada pertanyaan dari materi minggu sebelumnya? Belum ada. Baik ya. Kalau nanti sambil jalan. Sekarang saya mau mulai materi yang baru, kita bicara yang mutual holding, ya, di mana saling memiliki antara induk sama anak atau di bawah antara anak sama anak. Saya share screen dulu. Nah, kembali saya menggunakan buku seperti yang saya kemukakan sebelumnya karena saya ingin kalian mempelajari itu dari buku, dan buku yang ditulis dengan sangat bagus karena sudah mengalami sudah melalui berbagai editing, itu buku-buku yang diterbitkan oleh universitas di luar negeri, terutama di Amerika Serikat. Nah, saya mau cerita sedikit sama kalian kenapa buku-buku seperti ini bagus, karena begini. Mereka saya tahu karena saya pernah kuliah di sana dan pernah terlibat ya dalam proses pendidikan. Jadi biasanya mereka membuat buku ini dalam bentuk modul-modul dulu gitu, yang dites di kelas yang diajarkan oleh misalnya Sini BIMS ya. Nah, tapi biasanya mereka bekerja sama karena nggak mungkin bisa nulis sebanyak ini. Jadi biasanya ada beberapa. Tapi buku awalnya mungkin satu. Ini bukunya ditulis BIM semua. Nanti dilengkapi oleh penulis yang lainnya. Terus mereka sepakat untuk menggunakan buku ini untuk jadi textbook gitu. Masih untuk latihan ya, bukan untuk dipakai betulan. Nah, itu disempurnakan. Kemudian mereka akan mengajak beberapa dosen dari kampus lain untuk menggunakan itu, terutama untuk mendapatkan masukan. Ya. Nah, nanti setelah dimasukkan, setelah diperbaiki, karena itu kalau kalian lihat di ucapan terima kasihnya banyak banget itu. Itu orang-orang yang terlibat. Nah, di situ juga ada proses editing kan. Oh, ini salah tulis apa dan sebagainya gitu. Sehingga buku ini ketika dinyatakan sebagai textbook atau dijual sebagai textbook sudah luar biasa. Nah, beda dengan buku modul yang dibuat oleh dosen. Modul yang dibuat oleh dosen itu berusaha mengambil dari sana-sini, ya kalau menerjemahkannya secara apa adanya gitu. Kalau sempat bikin soal di utak-atik bisa sih salah, makanya kemarin ada yang salah ya, yang itu yang saya push untuk perbaikannya gitu. Nah, kenapa kok dosen bikin modul? Karena dosen Anda sama dengan Anda semua. Ya, nggak tahu kok generasi udah berubah tapi masih sama saja. Jadi mahasiswa STAN, dosen Anda dulu semuanya sebagian besar ya, mungkin kalau akuntansi semuanya itu mahasiswa STAN. Dari dulu kalau ada buku bahasa Inggris yang dicari terjemahannya. Nah, saya nggak tahu BIM sini ada terjemahannya nggak. Tapi yang pasti zamannya saya dulu buku paket itu ada terjemahannya. Ya. Jadi kebanyakan baca terjemahannya gitu. Bukunya nggak pernah di ini. Jadi kadang-kadang buku teksnya itu bagus banget karena nggak pernah dibuka gitu. Tapi cari buku terjemahannya. Dulu ada di Pasar Senen itu ada daerah yang menjual buku bajakan, nah beli di sana semua gitu.
Jadi begitu mereka sekarang ya mereka menyadari bahwa kalian ini pasti bahasa Inggrisnya bagus dan nggak bagus dan takut gitu. Jadi disiapkanlah modul dalam bahasa Indonesia. Harapannya mudah mengerti. Tapi celakanya modulnya diringkas ya. Nah, itu jadi persoalan karena ada beberapa hal-hal menarik mungkin hilang dari situ. Nah, saya ingin kenapa menggunakan bahasa Inggris karena seperti yang saya katakan bahwa saya banyak mendapatkan manfaat ya. Dulu dengan saya paksa diri saya membaca semua teks dalam bahasa Inggris ini, saya begitu lulus dapat beasiswa dari Kementerian Keuangan, kemudian saya tes TOEFL. Nah, tes pertama saya sudah mendapatkan skor di atas 600 ya. Pada zamannya saya itu skor minimal 550 gitu. Yang maksimal 637, saya dapat 613 gitu. Nggak pernah kursus, nggak pernah apapun. Jadi kalau kalian ingin bahasa Inggris kalian bagus, itu ya kalau listening ya kalian sering mendengarkan musik dalam bahasa Inggris gitu ya. Kalau suka menyanyi atau mendengarkan YouTube tapi tanpa ada, kalau awal-awal bolehlah pakai caption yang bahasa Inggris ya. Kalau enggak nggak usah gitu. Menangkap aja gitu. Terus kalau ingin kuat membaca ya banyak membaca. Kalau mau conversation ya harus berani ngomong gitu. Sekarang kan enak tuh kalian bisa chatting sama orang di luar negeri ya. Siapapun gampang gitu. Jadi bahasa itu hanya bisa jadi bagus kalau dilatih. Jangan belajar grammar ya. Nggak akan itu, jangan pakai kursus nggak akan banyak bantu kalian gitu. Oke, kita kembali ke materi kita. Jadi mutual holding itu kalau kita lihat di sini, ya kita kembali ke contoh gambar yang di atas ya. Saya bolak-balik. Nah ini ya. Di sini parent membeli kepemilikan pada A 80%. Kemudian A membeli 10% dari saham parent. Nah kalau parent sama subsidiary ini secara keseluruhan itu satu perusahaan, anggaplah parent ini punya saham 1000 lembar. Pertanyaan saya pada kalian semua, berapa saham yang beredar di luar parent dan subsidiary ini untuk saham parent? Total yang diterbitkan 1000 lembar. Berapa yang beredar di luar perusahaan afiliasi ini? Kalau 10% dimiliki oleh subsidiary. Ada yang bisa jawab? 900 ya, betul ya, 900 ya. Lembar, Pak. Makasih Zaki, 900. Kalian masih ingat nggak kalau di principal sama intermediate, kalau ada perusahaan ya, kita anggap satu perusahaan membeli sahamnya sendiri, maka saham itu disebut treasury stock ya. Jadi kita nanti akan menggunakan semacam teknik di mana kita hanya akan mengakui yang beredar itu 900 ya. Nah, secara teori saya nggak tahu di intermediate kalian diajari nggak ya. Ada dua cara tuh mencatat treasury stock. Cara pertama adalah dicatat sebagai satu akun treasury stock, kemudian ketika membuat teraca itu digunakan untuk mengurangi modal, ya kan? Treasury stock kan akan mengurangi modal kan, kalau di bawah ya, karena dia saldonya debit. Cara kedua, kita seolah-olah menghentikan, melunasi saham yang tadi. Jadi biasanya kalau yang seperti itu, maka kita akan debit itu capital stock dan retain earnings. Kita kreditkan cash. Jadi bukannya treasury stock, tapi dia akan mendebit ke akun modal. Ya, itu ada dua cara. Diajarkan nggak kalian kayak gitu? Udah lupa atau nggak tahu? Mungkin diajarkan tapi lupa ya. Nggak apa-apa. Jadi ada dua cara. Oleh karena itu, nanti kita ketika bicara, kita ambil yang satu dulu yang di sini ya, yang saling memiliki ini antara parent sama subsidiary. Nanti ini saling memiliki antar subsidiary, kita bahas belakangan, ya, karena tekniknya sama. Ya. Nah ini nanti kita fokus dulu. Ada dua cara. Cara pertama yang disebut treasury stock.
method. Cara kedua yang tadi dianggap menghentikan saham yang beredar tadi, itu disebut cara konvensional. Kenapa disebut konvensional? Karena itu dulu cara yang banyak dipakai sampai muncul yang namanya metode treasury stock, ya. Gitu ya. Oke, saya sekarang masuk ke metode yang akan kita bahas. Bentar ya. Nah, jadi tadi seperti yang saya jelaskan ada dua metode. Metode pertama adalah metode atau pendekatan treasury stock, di mana nanti saham yang dibeli oleh subsidiary, ya. Pertanyaan saya, kalau subsidiary membeli saham, dia akan mencatat debit apa, kredit apa? Saya tanya dulu nih, si subsidiary beli sahamnya parent, debitnya apa, kreditnya apa? Common stock pada cash. Investment pada Investment pada cash ya, investment pada parent ya kan? Ya kan investment buat subsidiary ya kan? Jadi diingat ya, waktu beli dia akan mencatat sebagai investment. Lalu ketika pakai treasury stock, kita akan ubah menjadi treasury stock. Jadi nanti investmentnya yang saldonya debit kita kredit, kita munculkan treasury stock. Tuh ya, itu metode basicnya. Ya. Nah, yang lainnya nanti akan sama dengan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ya tinggal kita konsolidasi saja, yang 10% itu dapat kita abaikan. Gitu cara utamanya. Ya, sebelum saya terjun ke dalam. Nah, apa bedanya dengan conventional approach? Di conventional approach nanti dia tidak akan dicatat sebagai treasury stock. Jadi begitu anak perusahaan itu tadi membeli saham induknya, maka equity method atau metode ekuitas di induk perusahaan ketika mencatat investasi pada anak perusahaan, dia akan membuat seolah-olah sahamnya dihentikan. Jadi nanti dia akan membuat, karena kan ini parent ya, parent nggak bisa ngutak-atik subsidiary. Jadi yang bisa diutak-atik adalah yang akun yang ada di parent. Akun yang ada di parent apa? Investment pada subsidiary. Jadi nanti di parent akan dikurangkan ke investment in subsidiary, ya. Lalu dimunculkan pengurangan untuk tadi yang pertama tadi bilang itu common stock di debit, retain earnings-nya proporsional di debit juga. Nah, itu satu ya. Jadi nanti akan ada equity method ke sana. Jadi dari awal kita menunjukkan bahwa saham dari induk di retire, dihentikan, di stop, ya, dikurangkan. Berapa persen ya? Kalau 10% ya sebanyak 10%. Nah, masalahnya adalah pada conventional approach ini, itu kita nanti harus menghitung tuh berapa, karena dia nggak bisa diabaikan. Berapa net income kalau kita memperhitungkan saling memiliki ini. Kenapa agak jelimet? Karena ketika induk perusahaan akan meminta sekian persen dari anak perusahaan juga ada porsi sekian persen dari induk. Ya kan? Karena kan memiliki juga di induk perusahaan. Jadi untuk induk untuk bisa menentukan saham anak, maka saham anak harus menghitung berapa yang dia dapat dari induk. Ini bolak-balik nih, saling itu. Tapi nanti metode matematika bisa menyelesaikan itu. Ya. Jadi itu secara basic caranya. Oke, coba di ini dulu ya, walaupun kalian sebagian ada yang bingung, coba diingat-ingat yang saya katakan tadi. Sekarang kita lihat kasusnya satu persatu. Yang pertama, kita lihat kasus ini. Di sini ada perusahaan PAM induk mengakuisisi 90% saham dari Sun Corporation pada tanggal 1 Januari. Ya, sebanyak 540.000. Capital stock sama retain earnings 600.000 kali 90% sama dengan 540. Berarti cost sama dengan book value.
kita tidak perlu pusing dengan goodwill. Kemudian pada saat yang sama, 5 hari kemudian, itu Sun membeli 10% kepentingan pada PAM, pada induk, dengan harga 140.000. Sama dengan 10% dari kapital, dari modalnya, capital stock tambah retained earnings ya. Jadi tidak ada goodwill dan sebagainya. Nah ini awal tahun ya. Kemudian pada 31 Desember masing-masing melaporkan informasinya. PAM mencatat 540 karena memang belum ada transaksi apapun. Ini kan baru laporan saja, belum ada transaksi untuk mencatat berapa share-nya di tahun ini, di tahun 2016 ya. Lalu ada expenses, ada sales. Berarti di sini separate earnings-nya. Jadi sekarang kita pastikan ada separate earnings-nya 240 dikurangi 140 atau 100.000. Lalu pada Sun juga sama, dia akan mencatat investment income 140, lalu separate earnings-nya 160 dikurangi 100 atau 60.000. Nah, kalau kita menggunakan treasury stock approach ya, maka Sun itu tidak akan ada investment income. Ya. Di sini kan dia tidak akan mencatat berapa. Pertama memang jumlahnya hanya 10%. Ya, biasanya kalau 10% kan pakai cost method ya. Betul kan? Tapi kalau dia menggunakan cost method kemudian ada dividen, nanti dividen harus kita koreksi. Karena nggak boleh ada dividen tadi. Karena dianggap tidak ada dia. Ya. Itu satu. Jadi dia tidak akan mencatat share share of income ya, atau income from investment in PAM atau income from PAM, nggak ada ya. Yang ada hanya income from Sun yang dicatat oleh PAM nanti. Nah, di sini maka share of income-nya dari PAM berapa? Kan net income-nya 60.000. Ya, berarti kali 90% sama dengan 54.000. Paham ya? Kalau situasi seperti ini nih, nggak ada dividen income di tahun pertama. Oke. Nah, lalu apa yang kita catat? Ya udah kita catat normal saja. Pasti nanti si PAM akan ada akun investment income dengan nilai 54.000. Dari mana? 90% kali 60.000. Paham ya? Oke. Kan sudah ingat kan ayat jurnal adjustment sama eliminasi, investment income di debit 54 dihilangkan, dikredit ke investment insan. Kenapa? Karena nggak ada dividen. Kalau ada dividen kurangkan dulu dividen. Ya, dividen dikredit, sisanya ke sini. Kemudian yang B, reciprocal accounts, retain earnings dan capital stock dari subsidiary di debit, kreditkan ke investment insan, 10% masuk ke non-controlling interest. Ya. Yang C, investment income kita ubah menjadi treasury stock. Di kredit 140, di debit 140 treasury stock. Yang terakhir mengakui non-controlling interest share 10% atau sebesar 6. 6 karena nggak ada dividen, semuanya langsung masuk ke non-controlling interest. Selesai ayat jurnal adjustment and elimination, kita selesaikan kertas kerja konsolidasi. Ada pertanyaan di sini. Jadi simpel ya, ses konsolidasi akan seperti yang sudah kita pelajari, bedanya hanya satu, investment income akan kita kredit, kita debitkan ke treasury stock. Oke, saya kasih momen untuk meresap dulu sekitar beberapa detik. Izin tanya, Pak. Silakan. Berarti kalau ada dividen dari P itu jurnalnya dividen income pada dividen P gitu, Pak, buat menghapuskannya. Tunggu dulu, sabar ya, kamu buru-buru kamu. Karena yang akan kamu tanya akan saya bahas pada tahap berikutnya. Inilah kalau ngajarin anak stan itu. Tahu dikit sudah langsung pengen tahu yang banyak. Nggak apa-apa, bagus Sarah. Ya.
Masih, Pak. Nah kita gunakan contoh tahun berikutnya. Ya. Di tahun berikutnya, 2017, PAM melaporkan separate earnings 120, lalu dividennya 60.000. Dan SAN melaporkan separate earnings 80 dan dividennya 40.000. Oke. Ya. Nah, di sini karena PAM membayarkan dividen 60.000, maka yang sebanyak 60.000 akan dicatat oleh SAN. Betul nggak? Karena kan SAN punya 10%. Ya kan? Nah, SAN akan mencatat cash pada dividen income sebesar 60.000. Oleh karena itu, net income dari SAN itu akan 80.000 separate ditambah 6.000 atau sama dengan 86.000. Betul? Ngikuti ini? Iya, Pak. Ya. Oke, ngikuti ya. Nah, dari sisi konsolidasi 6.000 ini enggak ada. Betul enggak? Karena itu kan antara induk sama anak harus kita hilangkan. Betul ya? Tapi, nah ada tapinya nih. SAN ini tidak sepenuhnya dimiliki oleh PAM. Ada 10% dimiliki oleh non-controlling interest. Paham? Ya, karena kan dimiliki oleh PAM 90%. Nah, artinya net income dari SAN ya yang sebesar tambahan 6.000 tadi, 86.000 tadi, itu 86.000-nya sepenuhnya milik non-controlling interest sebanyak 10%-nya. Jadi non-controlling interest nanti harus dihitung 10% kali 86.000. 8.600. Bukan 80.000. Yang 80.000 itu jatah dari PAM. Yang 80.000. Setelah dikurangi itu ya porsi non controlling interest nanti gitu. Itu ya, itu pertama kali yang harus kalian tahu bahwa dividen yang 6.000 ini memang tidak diakui, tapi ada sejumlah 10%-nya 600 nanti itu menjadi jatah non controlling interest. Ini yang harus kalian ingat. Karena 10% itu memiliki SAN. SAN itu kalau kita bicara secara individu SAN saja, net income-nya adalah 86.000. Kalau secara konsolidasi betul, dia bukan 86.000 tapi 80.000. Enggak pas 80.000 lah, dikurangi 6.000 jatahnya non controlling interest, dikurangi ini ya, 8.000 jatahnya non controlling interest sama dikurangi 600 tadi atau dikurangi 8.600 gitu ya. Itu karena itu jatahnya non controlling interest. Oke, kalau masih belum jelas sabar. Masih belum paham sabar, tunggu. Kita lihat bagaimana PAM mencatat ininya investment pada SAN, maka ketika menerima dividen dia akan mencatat cash pada investment in SAN 36.000. Karena memiliki 90% dikalikan 40.000, 36.000. Kemudian PAM akan mencatat investment income. Berapa? Income from SAN pada investment in SAN, catat dulu proporsional sama ya. Seolah-olah dividen income ini itu jadi income-nya dari SAN. Ya. Maka akan dicatat sebesar 90% kali 86.000 atau 77.400. Oke. Lalu dikoreksi. Ini koreksinya. Tadi yang ditanya sama siapa tadi ya. Bagaimana Pak koreksinya? Nah, dikoreksi pertama adalah harus dikoreksi di equity metodenya. Jadi di metode ekuitasnya, bukan di kertas kerjanya. Ingat, ini di equity metodenya dulu. Caranya bagaimana? Dividen yang dicatat oleh
PAM kan ketika mengumumkan dividen dia akan mencatat dividen yang diumumkan pada dividen, ya kan? Dividen pada dividen yang diumumkan atau dividen pada dividen yang akan dibayarkan. Dividends payable. Nah, dia nggak boleh 100%, hanya 90%. Jadi dividennya dikurangi 6.000. Dengan cara demikian, maka dividennya hanya 54.000. Dividen yang akan dicatat di PAM dengan jurnal ini. Terus dikurangkan kemana? Tadi kita catat ada tambahan investment income yang dihitung dari income from Sun, ya, 90% kali 86, itu kalau kita pecah 90% kali 80.000 ditambah 90% kali 6.000, betul ya? Nah, nanti income from Sun-nya kita kurangi 6.000. Netnya di sini 90% kali 6.000, 5.400 kita kredit, ini 6.000 kita debit. Netnya 600 kita debit. 600 itulah porsi dari non-controlling interest. Mengurangi income from Sun. Jadi income from Sun bukan 90% kali 80.000, tapi 90% kali 80.000 dikurangi 600. Ya. Nanti kalau kalian mau tahu hitung-hitungannya. Nah, jadi di sini investment in Sun nanti ya akan berkurang sebesar 77.400 ini income ya, masuk investment income from Sun itu sama dengan 77.400 dikurangi 6.000 karena di debit 77.400 dikredit dikredit 77.400 di debit 6.000. Lalu investmentnya akan bertambah dari 77.400 dikurangi 36.000 ya. Nah, di sini ya investment akunnya itu bertambahannya increase 41.400 ini berasal dari 90% kali 80.000 dikurangi 90% kali 6.000 yang dividen yang dibayarkan oleh Sun ya. Kemudian dikurangi 90% dikurangi 40.000. Nah, di sini investment income, seperti yang saya katakan tadi, investment income dari Sun itu sama dengan 90% kali 80.000 kali separate earnings dikurangi 600. 600 itu adalah 10% dari dividen yang dibayar dari induk ke anak, tetapi dia haknya non-controlling interest. Sehingga harus kita kurangkan. Oke, jadi itu yang saya jelaskan tadi itu. Karena kalian supaya tahu berapa sebenarnya. Dia nggak akan sama dengan separate earnings, tapi harus dikurangi dengan dividen yang dibayarkan porsinya untuk non-controlling interest. Nah, ini kan standar ya, kalian tahu saldo awal berapa ditambah income dikurangi dividen dapat saldo akhir. Saya nggak akan bahas. Nah, di sini tadi pertama dividen akan diperlakukan khusus di equity method, yaitu PAM akan mencatat ayat jurnal ini. Income from Sun di debit, dividen di kredit, sehingga dividen dikurangi. Nah, ketika nanti melakukan eliminasi, maka semua income yang dicatat oleh yang merupakan bagian pencatatan pada subsidiary itu harus kita hilangkan. Ya, yang pertama income from Sun kan ini dicatat sama Sun, kita hilangkan. Karena kalau konsolidasi kita menggabungkan induk sama anak. Tapi ingat, di saat yang sama kita belum menghilangkan dividen income. Maka dividen income dihilangkan di sini. Caranya dividen income di debit. Kenapa tidak kita buat di equity method? Karena itu ada di pembukuan anak perusahaan, kita nggak bisa ngutak-atik. Jadi kita bisa menghilangkan hanya di konsolidasi. Caranya bagaimana? Dividen income-nya di debit bersamaan di sini. Sehingga ini akan jadi total income. Nah, total income tadi, kemudian dividennya ya sekarang tinggal 36.000 bukan 100.000 karena 90% kita kredit.
Lalu sisanya kita kredit ke investment insan sehingga kembali ke saldo awal. Ingat, investment insan itu akan bertambah sebesar 41.400 kan di sini dari income dikurangi dividen, kemudian kita kredit ini dia akan kembali ke saldo awal dari 635.400 ke 594.000. Ya. Kalau jurnal eliminasi kan ini kan nanti ke saldo awal ya, untuk menghilangkan income pasti mengubah investment ke saldo awal. Nah, ini aja ayat jurnal yang baru, yang berbeda. Sisanya akan sama. Kita lihat kertas kerjanya. Ya. Di sini yang pertama kalian harus tahu, income from Sun akan 71.400. Ya, hilangkan. Tapi ingat, ada dividen income di subsidiary, hilangkan juga bersamaan. Lalu ada dividen. Dividennya sekarang hanya 36. Ya. Karena ini 36 kan, 90% ya, hanya 36 dari itu. Kemudian sisanya masuk ke investment insan. Ya, selesai ya. Yang B, reciprocal account, retain earning subsidiary, capital stock subsidiary, lalu investment insan ke saldo awal 594 ini dikredit jadi 0, sisanya masuk ke non controlling interest. Yang C sama ya, investment income kita kredit, treasury stock kita debit, munculkan. Terakhir kita akui non-controlling interest-nya. Non-controlling interest-nya berapa? 10% dari 86. 86 ini, jadi 8,6. Ya, 8,6 kemudian bagian dividennya 10% 4. Ya, untuk menghilangkan 40 ini. Kalian lihat di sini dividennya hanya 54 nih. Harusnya kan 60 ya. Kenapa 54? Karena sudah di jurnal di sini. Jadi berkurang dia dari 60 jadi 54. Nah, kalau sudah dicatat non-controlling interest kita munculkan ya ke dividen, sisanya ke sini, kita selesaikan konsolidasi. Selesai. Itulah pendekatan treasury stock. Saya berikan kesempatan untuk Anda merenung sebentar. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Jelas, clear? Saya ingatkan lagi ya beberapa poin. Di sini income from Sun tidak akan sama dengan 90% kali 80. Kan net income-nya 80 nih kalau nggak ada dividen income. Kalau 90% kali 80 kan 72. Kenapa? Karena non-controlling interest share-nya itu dikalikan 10% dikalikan separate income ditambah dividen income. Jadi 86. Sehingga ada 600 yang harus diambil. 600 harus diambil. Karena 600 diambil dari 72.000 menjadi 71.400. Itu satu. Ya. Yang kedua, kalian harus tahu bahwa ini 10% kali 86. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika kalian melakukan ayat jurnal eliminasi, maka eliminasi income harus semua income. Income from Sun dan dividen income ini. Karena ini harusnya tidak ada. Dieliminasi, kemudian ke dividen dan ke investment. Itu 3 hal berbeda, 3 hal baru yang harus kalian pahami dalam treasury stock method. Oke ya. Kamu kenapa Adinda? Saya itu selalu selalu nggak tahu bagusnya Zoom ini selalu secara random memunculkan nama kalian. Kamu tepuk-tepuk pipi kenapa? Tepuk-tepuk pipi bingung atau tepuk-tepuk pipi kenapa kamu? Nggak apa-apa Pak, mohon maaf. Enggak, lu kapan kau minta maaf? Saya itu kalau saya ngajar di kelas ya, kalau antara kalian itu ngerti sama enggak, itu saya berusaha melihat perilaku kalian gitu. Jadi kalau ada banyak mahasiswa saya itu begitu ngelihat saya menjelaskan di papan tulis atau pakai slide terus pandangan matanya kosong menerawang jauh gitu, saya jadi tahu ini pasti belum ngerti gitu. Cuman di Zoom ini susah gitu ya. Jadi pertama saya nggak bisa mengamati kalian semua gitu karena terbatas gitu.
Terus yang kedua kan saya harus lihat ini. Jadi saya kalau ada yang tiba-tiba muncul perilakunya aneh, bukan berarti kalian salah gitu loh. Terus cepat-cepat minta maaf. Orang Indonesia itu terlalu gampang minta maaf untuk hal yang nggak perlu ya. Jadi nggak perlu itu. Oke, kalau begitu kita bisa lanjut ya. Karena nggak ada pertanyaan. Nah, kita sekarang menggunakan metode konvensional. Ya. Nah, dalam metode konvensional kita pakai contoh yang sama, ya. Maka saham perusahaan induk yang dibeli sama anak perusahaan itu dipandang secara konstruktif dihentikan, ya. Sehingga nanti kapital atau stockholder equity dari konsolidasi, ya, itu bukan lagi. Kalau tadi kan ketika dibeli, kalian ingat kan, tadi di contoh di atas, berapa sih modal saham sama return earnings di induk perusahaan? Kan 1 juta ditambah 400.000 ya. Karena kan dibeli 10%, 140. Ingat nggak? Ya, San membeli kan. Nah, itu nanti dikonsolidasinya bukan 1 juta tambah 400. Kalau di sini, di contoh kita sebelumnya, maaf, di bawah ya, yang di atas deh. Ini 1 juta sama 400. Nah, retainernya 400, 1 juta kan? Ya. Kapital stok PAM 1 juta ya. Retain earnings-nya berapa? 400. Karena apa? Karena yang 140 akan dilaporkan sebagai treasury stock. Nah, kalau pendekatan konvensional, maka 140 tadi itu harus dihilangkan langsung ke sini. Jadi pada kapital stok harus dikurangi 100, pada retain earning harus dikurangi 40. Jadi hanya 900 tambah 360 atau 1.260. Paham ini? Jadi ini bedanya ya. Kalau pada treasury dia akan sekian, tapi nanti dikurangi treasury stock 140 di bawah. Totalnya sama aja, 1260 juga gitu, tapi komposisinya beda. Tapi kalau pendekatan konvensional, maka nanti yang dilaporkan capital stock sama retain earnings segini, tidak ada treasury stock. Tuh, yang perbedaan satu. Nah, bagaimana caranya? Jadi, kita coba kembali ke contoh tadi. Kan pada tanggal 1 Januari kita tahu si PAM berinvestasi pada SAN, maka dia akan debit investment in ada cash 540 debit, 540 kredit. Ya, untuk mencatat investment in SAN. Nah, ketika pada tanggal 5 Januari SAN membeli sahamnya PAM, maka pada saat itu PAM dengan metode ekuitas, jadi ketika mencatat investment in SAN pada metode ekuitas, itu akan mendebit capital stock 100.000, jadi dikurangi di sini. Retain earnings 40.000. Oke, kreditnya kemana? Karena akun yang ada di PAM itu adalah investment in SAN, kreditkan di investment in SAN. Tujuan utama apa di sini? Tujuan utama adalah mengurangi capital stock sama retain earnings pada induk perusahaan induk sebesar 140 sehingga nanti saldonya menjadi 900 dan 360. Paham nggak? Jadi ini di pembukuannya PAM ya, bukan di kertas kerja konsolidasi. Bedakan betul itu. Di pembukuannya PAM. Oke ya. Itu satu tuh perbedaan utamanya. Nah, karena sudah dibukukan di situ, berarti nggak ada treasury stock. Secara pembukuan induk sudah clear. Tapi masalah berikutnya adalah di metode konvensional, kita itu harus menentukan berapa yang akan dicatat sebagai income dari konsolidasi dan berapa yang akan kita catat sebagai income untuk atau apa itu non controlling interest share. Jadi berapa income untuk konsolidasi, berapa income untuk NCI. Ya. Itu yang harus kita lakukan. Nah, ini agak jelimet. Kenapa? Karena P
si PAM ini labanya akan sama dengan 100.000 ditambah 90% dari S. Celakanya S ini angkanya nggak bisa ditentukan juga. Kenapa? Karena S itu 60.000 ditambah 10% P. Ya kan? Jadi P membutuhkan solusi S membutuhkan solusi P. Untungnya kita punya teknologi matematika yang dari zaman dulu, ya. Kita gunakan substitusi, kita ketemu. Oh, sahamnya, net income-nya dari P, kalau 100%, net income-nya dari P yang lengkap semuanya, itu bukan 100, tapi 169.231. Kemudian net income-nya dari S dengan memperhitungkan P tadi akan sama dengan 76.923. Masalahnya apa nih yang di sini? Masalahnya adalah kita tahu total keduanya hanya 160. 100 ditambah 60. Kalau ini kita jumlah, jadi 246.154. Wah, kelebihan kan? Ya, kelebihan karena itu saling memperhitungkan. Nah, tadi kita tahu saham yang beredar dari P itu berapa persen sekarang? Ingat nggak yang saya katakan? 90% ya. Nah, berarti mestinya yang kita perhitungkan dari P bukan 100% tetapi 90%. Oleh karena itu, net income dari konsolidasi nanti 90% dikalikan 169.231. Nah, 90% kali angka ini atau 152.308. Paham? Ya. Nah, berapa nanti investment income-nya atau income from sun-nya? Oh, gampang, tinggal 152.308 dikurangi 100.000. Itulah akan dicatat investment in sun pada income from sun. Jadi investment in sun pada income from sun harus ditentukan, investment income ditentukan dulu dari mana? Buat pakai persamaan ini diselesaikan secara substitusi, dapat angkanya, kalikan persentase saham yang beredar sekarang. Kalikan 90%, dapat 152.308. Kurangkan dengan 100.000. Itulah investment income yang dicatat oleh PAM. Oke. Jadi dia akan sebesar 52.308. Lalu berapa non-controlling interest share? Gampang, sekarang income secara ini kok secara reciprocal itu 76.923. Berarti kalikan saja, kan berapa non-controlling interest pada S? S dimiliki oleh PAM 90%. Ya kan? Berarti non-controlling interest pada S berapa? 10%. 100 dikurangi 90%. Ya. Bedakan dengan 90% saham beredar dari PAM ya. Ini beda ya. Ini sama-sama 90% tapi angkanya beda. Oke. Nah, jadi ini 10% itu non-controlling interest yang pada S. 90% dimiliki oleh PAM. Ya. Berapa? Ya udah tinggal dikalikan saja. 10% kali 76.923. Nah, ini kalau dijumlahkan dua-duanya, wah, ajaib dia. 160.000. Oke? Clear? Nah, nanti akan dicatat, ya kalau udah dapat hitung-hitungannya dicatat. Investment in sun 52308, income from sun 52308. Ya. Oke. Nah, kalau sudah kita masukkan di sini. Jadi karena dicatat sebesar 52308, sudah pasti investment income pada PAM akan 52308. Jadi kalian tahu kenapa angkanya segini, oke? Karena tadi udah ditentukan dihitung. Dan ini kan di jurnal kan, jadi akan ada di pembukuannya PAM 52308. Jurnalnya pertama, investment in PAM kita hilangkan. Larinya kemana? Ingat tadi, waktu kita gunakan equity method, yang kita kredit adalah investment in sun. Maka ketika kita hilangkan, kita kembalikan investment in sun. Sehingga investment in PAM akan 0 saldonya. Itu jurnal pertama. Paham?
Jadi Pak, kenapa ya ke investment insan? Karena waktu kita menjurnal, menghilangkan capital stock sama retain earnings tadi, ya kita mengkredit investment insan. Maka ketika kita hilangkan investment income, kita debit investment insan. Kenapa ke investment insan? Karena akun yang ada pada PAM itu hanya investment insan. Kenapa nggak di investment in PAM? Investment in PAM ada di perusahaan lain, di SAN. Nggak bisa kita utak-atik. Untuk mewakili, kita pakai investment insan. Gitu ya. Lihat, kalian lihat juga di sini. Capital stock sekarang 900, bukan lagi 1 juta. Kemudian return earnings 360. Ini yang membedakan. Ya. Ini jurnal pertama, paham ya? Ini kan nggak susah. Jurnal kedua, menghilangkan investment income. Karena tidak ada dividen, maka langsung ke investment insan. Sehingga ini ke saldo awal. Ingat saldo awalnya kan 540 kan? Ya. Yang C, reciprocal account kita hilangkan. Ya, munculkan ini non-controlling interest. Yang D, munculkan non-controlling interest share. Dari mana angkanya? Angkanya dari hitung-hitungan di atas ini. Ya, hitung-hitungan di atas ini. Nah, dapat angkanya 7692. Selesai kertas kerja konsolidasi. Ada yang bertanya? Ada yang bingung, ada yang nggak ngerti? Jadi saya ulang. Di dalam metode konvensional, maka pertama equity method akan mencatat penghentian saham di sini dengan mengkreditkan investment insan. Sehingga investment insan akan berkurang saldonya, earnings juga akan berkurang. Jadi penghilangan ini kita nggak bisa kreditkan ke investment income, kita tabung di investment insan. Ya, itu satu. Yang kedua, tugas yang paling penting adalah berapa laba dari ini yang memperhitungkan mutual income pakai metode substitusi. Lalu berapa nanti yang akan dicatat sebagai investment income oleh konsolidasi. Income dari konsolidasi adalah sebesar income ini dikalikan dengan saham beredarnya 90%. Dengan demikian kita bisa tentukan investment income-nya angka 153 ini dikurangi separate earnings. Lalu non-controlling interest kalikan persentase non-controlling interest dikalikan dengan income dari subsidiary. Income dari subsidiary 76923 kali 10% 7692. Dapat angkanya pada induk dibukukan investment income segini, kemudian pada kertas konsolidasi kita selesaikan dan ingat non-controlling interest ditentukan secara terpisah. Bukan 10% dikali 60.000, bukan. Tapi 10% dikali hasil perhitungan substitusi di sini. Jelas? Clear? Ya, telan dulu ya. Nah, ini tadi kan yang itu, yang ini. Sekarang tahun berikutnya bagaimana tahun berikutnya? Nah, di tahun berikutnya datanya sama kan? Yang pertama kali harus kita hitung adalah berapa P sama S dengan melibatkan mutual income. Dapat angka ini. Oke? Sama ini caranya ya. Hanya pakai angka tahun berikutnya. Nah, kalau sudah hitung berapa consolidated income-nya. Consolidated income adalah 210.989 kali 90%. 90% ini saham yang beredar tadi. Lalu non-controlling interest-nya 10% dikalikan income subsidiary. 10.110. Totalnya sama-sama 200. 120 tambah 80, 200. Ya. Kalau sudah. Nah, tadi diingat. SAN itu akan melaporkan dividen income. Ya. Karena kan ada dividen nih sebesar 60. SAN akan melaporkan dividen income 6.000. Sama seperti yang kasus kita sebelumnya. Ya. Nah, jadi di sini
Kalau dia menggunakan cost method, maka akan ada dividen income sebesar 6.000. Tapi Sun bisa saja menggunakan equity method. Dari mana kita bisa tahu? Dia akan mencatat income from PAM sebesar 10% kali 210,989 ini. Tapi ini kita abaikan ya, karena di sini kita nggak pakai equity method itu untuk sementara. Ya, kita lihat aja nanti kalau soalnya ada, coba kalian bisa lihat. Nah, ini juga sama. Seperti yang metode treasury sebelumnya, dia akan mencatat pembayaran dividen, dia akan mencatat berapa investment income, dari mana investment income ini, ya udah dari ini 189.890 dikurangi 120, ya 69.890. Lalu dividen itu yang tadi kan harus dikurangi, caranya sama seperti pada metode treasury. Ya, ini untuk equity metodenya. Nah, dengan jurnal-jurnal ini, maka angka-angkanya akan ada seperti ini. Ada dividen income, dividennya bukan 60.000 tapi 54.000, kan udah dikurangi ya. Lalu income from Sun-nya 69.890. Kemudian nanti kita hitung non-controlling interest 10.10.0. Prosesnya sama, kita hilangkan investment income, kita munculkan income from Sun, ya. Lalu yang B, kita hilangkan income from Sun, tapi pada saat yang bersamaan kita hilangkan juga dividen income bersamaan. Kemudian kita perhitungkan dividen yang dari subsidiary ini 90%, ya, sebesar 36.000, selisihnya masuk ke investment in Sun sehingga ke saldo awal tahun. Lalu reciprocal account, retained earnings, capital stock, sama investment in Sun sehingga 0, munculkan ke non-controlling interest sisanya. Yang terakhir kita catat non-controlling interest share, kemudian dividennya kita perhitungkan, sisanya masuk ke non-controlling interest. Konsolidasi diselesaikan. Jadi untuk perlakuan dividen sama seperti model yang kita bahas pada treasury stock. Pada konvensional method, bedanya tidak ada treasury stock. Maka pembelian tadi akan menghilangkan atau mengurangi capital stock dan retained earnings dari induk dengan membuat ayat jurnal pada metode ekuitas. Kemudian perhitungannya, nah yang jelimet di sini, perhitungannya untuk income menggunakan metode matematika, substitusi. Ya, diperhitungkan dengan cara yang tadi ini. Nih, ya, ini langkahnya. Kemudian diperhitungkan angkanya. Baru diselesaikan. Baru setelah angkanya ketemu di jurnal, lalu kertas kerjanya bisa kita selesaikan. Gimana? Semakin ini ya, semakin apa? Kayak dibombardir banyak hal gitu ya kalian. Ya gitu. Kalau kalian nggak baca sebelumnya, itu kayak saya nembak itu nggak kena sasaran tuh di otak kalian. Tapi kalau kalian baca, walaupun ada bagian ngerti, ketika saya tembak kayak masuk, oh ini nih yang saya tadi nggak baca, ini bener nih, jadi bisa kena terkoneksi gitu. Makanya kalau belajar itu kalau kalian gelasnya nggak diisi, ketika saya isi air nggak akan bisa penuh gitu. Karena itu tadi sebagian apa nggak bakalan bisa ini. Jadi harus ada modal awal dari kalian kalau kalian mau cepat. Tapi ya nggak apa-apa. Ini kan saya ingin ngasih tahu kalian bahwa proses belajar itu nggak bisa satu pihak, dua pihak ya. Saya hanya bisa mengisi, tapi isi sebagian harus ada pada kalian semua. Oke, lanjut ya. Satu lagi nih. Bagaimana kalau situasinya seperti ini? Ya, sekarang PAL punya 80% dari ini. Ntar saya hapus dulu nih, banyak kecoretan ya. Nah, PAL memiliki 80% dari set, kemudian set memiliki 70% dari ton, tapi ton memiliki 10% dari S. Nah, di sini persoalan utamanya adalah yang ada di PAL itu hanya investment in set. Betul? Ya. Investment in ton dicatat siapa? Dicatat pada set.
Konsolidasi yang menyiapkan siapa? PAL. Nah, karena dicatat di bawah, PAL nggak bisa ngutak-atik ini. Jadi equity metodenya normal-normal saja. Nggak ada penghilangan kapital stok dan sebagainya, nggak ada. Ya. Nggak ada penghilangan. Tapi di sini bisa saja nih ada penghilangan kapital stok dari ton ke set gitu. Tapi sementara karena kita lihat di PAL berarti tidak ada. Nah, kita lihat kasusnya di sini, PAL mengakuisisi 80% dari set dengan harga 260 yang di dalamnya ada goodwill. Kita ingat aja, kalau dikasih tahu goodwill, kita ingat aja, goodwill-nya ada 25.000. Ya. Karena kalau ini kalian kalikan 80% kali 300, 240, 260 dikurangi 250 nggak cocok. Cuma 20.000. Berarti ada aset yang over value atau under value ya, sehingga ini goodwill-nya 25.000. Kemudian set mengakuisisi 70% dari saham ton 112. Di sini goodwill-nya 10.000. Ya, ini juga angkanya nggak pas banget. Gitu. Lalu ton, yang penting kita tahu goodwill-nya berapa. Ton mengakuisisi 10% dari ini set 40.000. Nah, di sini nggak ada goodwill karena angkanya sama. 400.000 kali 10%, 40.000. Ya. Oke. Konsolidasinya ini terjadi pada 2016. Ya, duluan nih set membeli PAM mengakuisisi set di 2016. Setahun kemudian set mengakuisisi ton sebesar itu 112. Lalu setahun kemudian, ya, jadi ini berurutan, Januari 2016, Januari 2017, Desember 2017, baru ton mengakuisisi. Ya. Nah, kita dapat posisi di 31 Desember 2017. Berarti kita mengasumsikan semua pembukuan sudah oke, nggak perlu kita koreksi. Karena kita dapat saldonya 31 Desember 2017. Diketahui di sini investment in set sekarang 340 ya. Sebelumnya 260, sekarang 340. Lalu investment in ton yang ada pada set sebesar 133, sebelumnya 112. Karena udah setahun berlalu. Kalau yang investment in set itu 2 tahun berlalu. Investment in set yang dicatat oleh ini ya. Nah, yang dicatat oleh PAM. Lalu investment in set yang dicatat oleh ton, karena masih baru, angkanya masih sama 40.000. Karena sama-sama 31 Desember. Ini angkanya ya. Nah, angka itu dari mana angkanya ditunjukkan di sini. Kenapa kok 340? Ini dia. Jadi belinya 260 lalu ada dividen dikurangi income selama 2 tahun sehingga 340. Ya. Kemudian yang dari investment in ton juga sama yang dicatat oleh set itu sebelumnya 112 ditambah 21 133. Jadi angka-angka ini dari mana? Ini dikasih tahu perhitungannya di bawah ini. Sementara untuk yang 40 karena nggak ada perubahan tetap segitu. Ya. Nah, diasumsikan di sini ya, yang 10 ini, yang 10% ini itu dibukukan dengan metode cost. Walaupun kalian ingat ya, kalau di pelajaran kita sebelumnya, karena PAL menguasai 80%, bisa aja dia nyuruh ton ini mencatat berdasarkan equity method, boleh saja. Tapi di kasus kita diasumsikan dia menggunakan cost method. Oke. Ya. Nah, kemudian di 2018 kita mendapatkan data separate income dari PAL 112, set 51, ton 40. Lalu dividen yang diumumkan PAL 50, set 30, ton 20. Ini angka-angkanya. Ya. Nah, sekarang kita gunakan persamaan matematika. Jadi cara sama, gunakan persamaan matematika. P, bagaimana menentukan P yang lengkap?
separate income dari P ditambah 0,8 dari S. Berarti kita harus nanti untuk bisa menentukan P, kita tentukan S. S itu separate income dari S ditambah 0,7 dari U. Ya. U itu separate income dari S, separate income dari ton ditambah income dari S. Nah, di sini nih yang resiprokal ya, yang saling memiliki. Ini harus diselesaikan dulu, ya. Ini persamaannya akhirnya. Kita selesaikan dulu. Kita dapatkan S, ya. Kemudian kita dapatkan U, income dari S berapa, income dari ton berapa, lalu kita selesaikan income dari P. Nah, dari P ini yang beredar di luar berapa? Sahamnya 100% ya, betul nggak? Karena dia tidak dibeli, kan dia gini, cuman ini nih kalau kalian lihat ya, berarti sahamnya dia 100%, betul nggak? SET berapa saham yang beredar? 90. 100% dikurang 10%, 90%. Ya, kalau yang ton tetap nggak ada masalah. Jadi nanti yang berbeda di set yang berbeda. Nah, dari situ maka kita hitung ya. Oh ya, gini. Jadi di sini nanti kita nggak perlu menghitung di berapa yang beredar di luar. Yang kita hitung sebenarnya berapa NCI-nya kalau di bawah. Ya. Set ini non-controlling interest-nya berapa sekarang? Yang beredar di luar berapa? Dia 100%, dibeli sama PAL 80%, dibeli sama ton 10%. Berarti yang beredar di luar hanya 10%. Oke. Ton itu non-controlling interest-nya berapa? 100% dikurangi 70%, berarti 30%. Sehingga kalau kalian tahu berapa NCI-nya, ya udah, tinggal dikalikan saja, tinggal dihitung saja nih. Controlling pada P sama dengan 100%-nya. Non-controlling interest pada set, sekarang bukan 20% tapi 10%. Non-controlling pada ton, 30%, kalikan, ini 203, pasti sama nih 203 kan? Ya. Nah, kalau sudah sama, kita bisa tahu menghitung berapa saldo akhirnya kan gampang ini, income dikurangi dividen, kalian ngerti lah ini ya, nggak ada apa. Dan di sini pakai cost method ini, jadi nggak ada income di sini, jadi tetap 40.000. Udah selesaikan nih kertas kerjanya. Ya, yang pertama hilangkan dulu dividen income pada ton, ya. Hilangkan ke dividen. Kenapa tidak pakai itu cara sebelumnya? Ingat, ton ini mencatat dividen, yang mencatat dividen itu dari set. Nggak bisa dikoreksi sama PAL, karena PAL hanya ada investment in set, ya, bukan investment in ton. Jadi di sini dividennya kita hilangkan pakai kertas kerja konsolidasi. Dikreditkan ke dividen, ya 3.000. Dividen 3.000 ini sebenarnya menghilangkan dividen yang 30.000 ini. Karena 10%-nya didapatkan oleh ton, 3.000. Ya. Kemudian yang kedua, oh ya ini kalian udah tahu ya, nanti kan income di sini dikalikan persentasenya, saya lupa tadi ngajarin kalian ya. Ini kan sesuai dengan persentase kepemilikan. Nah, A selesai. Yang B, kita hilangkan investment income pada ton yang dicatat set. Debit ini B ya. Kemudian dividennya dihilangkan sebesar 70% dari ton 14.000, sisanya masuk ke investment in ton 19.946. Itu menghilangkan investment income pada ton yang dicatat oleh set. Yang C menghilangkan investment income set yang dicatat oleh PAL.
investment income di debit, dividen di kredit sebesar 80% kali 30.000, 24.000 karena dividennya dividen dari ini ya, dari set ke PAM 24.000. Lalu kreditkan ke investment in set 343.957. Ini semuanya jadi ke saldo awal ya. Jadi ini menghilangkan dua-duanya, yang A menghilangkan dividen income mengurangi dividen. Yang D kita hilangkan reciprocal account pada ton ya. Retained earnings kita debit, capital stock ton kita debit. Lalu jangan lupa tadi ada goodwill 10.000 kita debit. Kreditkan ke investment in ton sebanyak 70%, yang 30%-nya itu non-controlling interest dari ton. Ya. Lalu kita hilangkan reciprocal account untuk set. Return earning dari set kita debit, capital stock set kita debit, jangan lupa ada goodwill kita debit, kreditkan ke investment in set jadi 0, sisanya masuk ke non-controlling interest awal untuk set 45.000. Yang E ya. Yang F kita mencatat non-controlling interest share dari set. Angkanya udah dihitung tadi di atas. Nih, ya. 8.495. Jangan lupa ini ada dividen ya. Dividennya 3.000, 10% dari ini karena yang beredar hanya apa? Untuk non controlling hanya 10%, jadi 10% kali 3.000. Jadi yang 30.000 ini yang 3.000 dihilangkan dari dividen income. Yang 24.000 dihilangkan untuk parent. Yang diakui hanya 10% non-controlling interest 3.000. Sisanya kita masukkan ke NCI, menambah. Lalu yang terakhir kita akui non-controlling interest share pada ton 14.548. Dividennya kita hilangkan ya. Sebesar 6.000 karena 70% dimiliki oleh set, berarti non-controlling interest 30%, 6.000, sisanya masuk ke non-controlling interest menambah saldo akhir. Selesailah semua persoalan yang terkait dengan mutual holding. Ada pertanyaan? Oke, kalau kalian masih sekarang mungkin kecapek ya. Saya tahu tuh kalau saya suruh serius mikirin 1 jam itu, kalian nggak kuat gitu. Karena memang tidak terbiasa kita itu berpikir secara terus-menerus. Padahal kalian masih muda gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa lah. Kadang-kadang beda kalian nggak terbiasa aja berpikir lama. Jadi saya bisa ngelihat udah mulai agak jenuh dan mulai pusing. Tapi mungkin sebagian juga masuk, tapi nggak semua. Nah, untuk memperkuat, jadi saatnya sekarang kalian latihan. Silahkan nanti ketua kelas membuat, terserah mau off dari sini, tapi nanti gabung lagi di Zoom, atau mau bikin diskusi di breakout session, saya persilahkan. Tapi ketua kelas silahkan membagi. Ya, yang saya minta untuk dibahas adalah exercise 93, 99, 910, 911, 912, 913. Silakan dibagi ke setiap kelompok, terserah ketua kelas. Lalu untuk tambahan silakan kalian kerjakan, nanti kalau sempat kita cari waktu untuk membahas. Problem 94 itu dibagi hanya ke satu kelompok ya, ketua kelas ya, ingat ya, 94 dibagi ke satu kelompok, 95 dibagi ke satu kelompok, 96 dibagi ke 2 kelompok, dan 97 dibagi ke 2 kelompok. Paham ya? Nah, nanti silakan dibagi, silakan kerjakan dulu exercise-nya, silakan tunjuk siapa nanti akan presentasi. Kita bertemu 40 menit dari sekarang. Jadi kita bertemu 3.50. Selamat mengerjakan, selamat berkutat dengan angka-angka, dengan konsep, diskusi, baca. Yang penting saya nanti ingin mendengarkan presentasi kalian.
Yang mempresentasikan kalau betul itu saya anggap merepresentasikan kalian semua. Jadi kalau yang masih nggak ngerti silakan tanya sama yang presentasi. Selamat mengerjakan, sampai ketemu jam 3.50. Saya off sound sama video. Terima kasih. Saya stop share juga. Saya bacakan dulu soalnya. Untuk E93. Ya, jadi kurang lebih E93 itu PEN itu mengakuisisi 80% daripada SIN senilai 250.000, dan kemudian SIN itu mengakuisisi 10% daripada P senilai 80.000. Kemudian selama tahun 2013 ini PEN memiliki separated income sebesar 50.000 dan SIN sebesar 25.000. Kemudian pertanyaannya di sini adalah yang pertama itu menanyakan tentang controlling interest menggunakan treasury stock approach, sama yang kedua menggunakan conventional approach. Di sini karena saya lebih sebenarnya lebih nyaman sama yang konvensional, jadi saya kerja dulu yang konvensional. Nggak apa ya Pak dibalik? Ya nggak apa-apa. Ya, jadi perhitungannya untuk yang P itu kan P sama dengan separated income dari P sendiri ditambah 80% kali S sebenarnya di sini. Tapi langsung saja saya tulis bahwa S itu adalah 25% kali 10% dari P, seperti itu. Kemudian dengan perhitungan ketemulah P senilai 76.087. Ya, ini hasil pembulatan. Kemudian dengan cara yang sama kita menghitung juga S bisa dengan cara 25.000 ini separated income daripada S ditambah 10% daripada P. P-nya kita sudah ketahui di sini ada 76.087. Jadi ketemu S-nya adalah 32.608,7 gitu. Atau dibulatkan 609. Kemudian tadi kan ditanya CI. Nah, seperti yang Pak Rahmadi jelaskan bahwa kalau misalnya menghitung CI itu dari outstandingnya milik P, begitu kan? Tadi bahwa P itu kan dimiliki sama P sebesar 10%. Makanya bisa dikatakan bahwa outstanding daripada P itu ada 100% dikurangi 10% kepemilikannya S tadi. Makanya sini 90% dikalikan dengan 76.087. Ini hasil dari perhitungan yang ini. Hasilnya 68.478,3. Sebenarnya yang ditanyakan cuma ini aja. Cuma supaya lebih meyakinkan lagi, begitu jadi saya hitung juga NCI-nya di sini. Jadi bahwa NCI itu 20%. 20% ini dari 100% dikurangi sama yang dimiliki P, punya S yang dimiliki P kan ada 80%. Makanya tinggal 20% kalikan dengan perhitungan S tadi 32.609. Hasilnya 6.521,7. Kurang lebih kalau dijumlahkan hasilnya ada 75.000. Ini sama dengan separated income-nya milik P 50.000 dan separated income-nya milik S 25.000. Seperti itu. Jadi untuk jadinya sebenarnya cukup yang 68.000 saja. Gitu. Kemudian untuk yang treasury ini sebenarnya saya kurang paham juga, tapi tadi sama teman-teman di ya udah jadi coba kurang lebih kalau misalnya treasury ini yang pertama adalah separated income-nya dari yang P itu kan ada 50.000. Kemudian karena tidak ada dividen sebenarnya jadinya langsung saja kepemilikan daripada P itu dikalikan dengan income-nya S, gitu kan 80% kalikan 25.000 hasilnya 20.000. Jadi tinggal di total antara separated income-nya P sama yang income from S-nya 50 ditambah 20 hasilnya 70.000. Begitu Pak. Oke. Ya kan tadi saya katakan kalau treasury itu gampang seperti yang sudah dipelajari di semester sebelumnya. Jadi tidak dianggap itu karena dianggap sebagai treasury stock ya. Hanya sedikit complicatednya nanti kalau ada dividen aja yang dibayarkan oleh parent. Itu aja yang agak sedikit limit karena harus dikurangi dividen yang menjadi income dari non-controlling interest. Jadi angka tadi 70.000 dikurang lagi dividen untuk non-controlling interest ya yang dibayarkan parent kepada subsidiary dan nanti dari subsidiary-nya ke non-controlling interest. Itu aja yang ini. Nah, terus yang kedua buat kalian semua nanti kalau pembulatan kalau dia pakai angka ribuan begini nggak usah pakai koma-koma di belakang ya, apalagi banyak-banyak, cukup aja di satuan ya. Kalau nanti angkanya jutaan
dan kalian lihat kebanyakan semuanya angkanya ribuan, kalian bisa bulatkan ke ribuan terdekat aja, nggak usah sampai angka detail. Biar saya juga males kalau ngelihat angka keriting yang terlalu banyak seperti itu ya. Oke, terima kasih Koirul. Terima kasih kembali. Silakan yang berikutnya. Selanjutnya untuk kelompok 1. Izin share screen, Pak. Silakan. Ya, silakan, sudah kelihatan. Oke, Pak. Jadi yang pertama kita baca dulu soalnya. Pen Corporation memiliki 80% interest di Sol Company dan Sol memiliki 30% interest di Pen. Nggak ada perbedaan antara fair value dan book value. Terus separate income buat 2018, Pen 6 juta, Sol 3 juta. Yang ditanya, hitunglah controlling share of consolidated net income for 2016 using the conventional approach. Oke. Berarti kan Pen punya 80% di Sol, Sol punya 30% di Pen. Terus separate income-nya Pen 6 juta, Sol 3 juta. Terus persamaannya P sama dengan 6.000 ditambah 80% S sama dengan 3.000 ditambah 30% P. Terus kita cari P-nya, P sama dengan 6.000 ditambah 80% S, P sama dengan 6.000 tambah 80% dikali persamaannya S, 3.000 ditambah 30% P, P sama dengan 6.000 ditambah 2.400 ditambah 24% P, P dikurang 24% P sama dengan 8.400, 76% P sama dengan 8.400, P sama dengan 11.053. Dibulatkan gitu nggak apa-apa, Pak? Ya harusnya kamu satuan aja, tapi nggak apa-apa. Ini kan nanti ke depan-depan itu ya, biar kalian nggak terlalu banyak hilang waktu hanya menulis angka yang panjang-panjang gitu loh. Kan soalnya ujian susah gitu ya. Nggak usah panjang-panjang tuh, kalau kalian bisa permudah jadi cepat mengerjakannya. Oke, terus. Oh ya, satu lagi ya. Nanti waktu kamu bikin, coba yang paling atas. Kalau parent subsidiary gitu jangan miring gitu. Kita nggak tahu hubungannya. Itu kan kayak sama-sama subsidiary jadinya. Jadi dari atas ke bawah aja ya. Iya, Pak. Oke, dah lanjut. Terus selanjutnya kita cari yang S. S dengan 3.000 ditambah 30% P. Kita tinggal masukin nilai P-nya, 3.000 ditambah 30% dikali 11.000, 52,632. S sama dengan 6.315,790. Terus tadi ditanya controlling interest. Controlling interestnya sama dengan 11.052,632 dikali 70%, itu saham yang beredar, sama dengan 7.736,842. Saya cari NCI-nya biar ketemu hasilnya pas. NCI sama dengan 6.315,790 dikali 20% sama dengan 1.263,158. Kalau ditambah hasilnya 9.000 sesuai sama separated income-nya tadi di awal. Ya, satu aja saya ngasih masukan ya. Nanti kalau ujian, kalau punya waktu aja kamu buktikan. Kalau nggak ada, kerjakan yang ditanyakan ya. Untuk menghemat waktu, kalian harus belajar efektif dan efisien. Oke, makasih Amanda. Iya Pak, sama-sama. Oke, silakan yang berikutnya. Selanjutnya untuk kelompok 6, saya izin share screen ya Pak. Oke. Apakah sudah terlihat Pak? Ya, sudah. Ya, mohon izin untuk menjelaskan S910. Di S910 ini diketahui tentang persentase dari perusahaan P, S, dan T. Perusahaan P memiliki persentase kepemilikan di S sebesar 70%, kemudian perusahaan S memiliki persentase kepemilikan di T sebesar 80%, dan perusahaan T memiliki persentase kepemilikan di S sebesar 10%. Dengan masing-masing separate earnings untuk P $400.000,
untuk S $240.000 dan untuk T $160.000. Kemudian yang diminta adalah perhitungan untuk controlling share of consolidated NI dan NCI share untuk tahun 2016. Kemudian yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah untuk mencari persamaannya dengan menambahkan separated income dengan persen kepemilikannya. Untuk P, persamaannya P sama dengan 400.000 ditambah 0,7 S. Kemudian untuk S, persamaannya adalah S sama dengan 240.000 ditambah dengan 0,8 T. Kemudian untuk T sama dengan 160.000 ditambah 0,1 S. Kemudian karena S dan T itu resiprokal, jadi kita bisa mencarinya dengan substitusi. Yang pertama, S sama dengan 240.000 ditambah 0,8 T, di mana T adalah 160.000 ditambah dengan 0,1 S. Kemudian didapatkan S sama dengan 240.000 ditambahkan 128.000 ditambah 0,08 S. Kemudian kita bisa mengurangkan S dengan 0,08 S, diketemui 368.000. Kemudian S dikurangi 0,08 S sama dengan 0,92 S sama dengan 368.000. Kemudian kita bisa membagi 368.000 ini dengan 0,92 menjadi $400.000 untuk S. Kemudian untuk T sama dengan 160.000 ditambahkan 0,1 S, di mana S tadi diketahui 400.000. Jadi 160.000 ditambahkan 40.000 sama dengan $200.000. Kemudian untuk P, 400.000 ditambah dengan 0,7 S, di mana S sendiri tadi diketahui 400.000. Jadi P sama dengan 400.000 ditambah dengan 0,7 dikalikan 400.000 sama dengan 400.000 ditambahkan dengan 280.000. Jadi nilai P adalah 680.000. Kemudian selanjutnya, untuk income allocation-nya, yang pertama, kita bisa mengetahui nilai net income consolidated yang jumlahnya itu sebesar dengan nilai P, yaitu $680.000. Kemudian untuk NCI share di S, itu kita bisa menghitung dari 100% dikurangkan dengan 70%, kemudian dikurangkan lagi dengan 10%, dan dikalikan dengan nilai S, yaitu 20%, dikalikan dengan $400.000, yaitu $80.000. Kemudian untuk NCI share di T, kita bisa menghitung dari 100.000 dikurangkan dengan 80% dikalikan dengan T, yaitu 20% dikalikan dengan 200.000 sama dengan 40.000, yang mana nanti jumlahnya akan sama dengan separated income yang di depan tadi. Oke, makasih ya, Winona. Oke, sekarang berikutnya. Izin Selanjutnya, share screen. Ya, kelompok 5. Apakah sudah terlihat? Sudah, Sar. Oke. Jadi untuk exercise 9-11 ini terdapat 3 perusahaan. Ada PIN, SON, dan TIN. PIN memiliki 80% SON, terus SON memiliki 15% TIN, lalu PIN juga memiliki kepemilikan 70% di TIN, lalu TIN memiliki 25% PIN. Di sini kita disuruh untuk membuat persamaan dari consolidated income masing-masing. Yang pertama untuk PIN consolidated income yang dilambangkan dengan A. Jadi sama dengan separated income-nya PIN 190 ditambah 0,8 B yaitu dari SON ditambah 0,7 C dari TIN. Lalu yang kedua yaitu SON consolidated income dilambangkan dengan B sama dengan 170 ditambah 0,15 dari C karena SON memiliki 15% di TIN. Selanjutnya, TIN consolidated income yang dilambangkan dengan C sama dengan 230 ditambah 0,25A karena memiliki 25%
kepemilikan di PIN. Lalu yang selanjutnya yang terakhir yaitu mengetahui NCI share dari SON. NCI share dari SON, maka kita harus mengetahui net income-nya SON terlebih dahulu setelah disesuaikan dengan yang lain. Jadi kita perlu dari persamaannya SON itu kita perlu C. C itu dari TIN. Sedangkan TIN kita juga perlu dari A. Jadi kita harus mengetahui semua net income masing-masing. Yang pertama dari PIN, yaitu 190 dari spirited income ditambah 0,8 B, di mana B itu adalah 170 ditambah 0,15 dari C. C-nya 230 ditambah 0,25A. Lalu ditambahkan dengan 0,7 dari C, 230 ditambah 0,25A. Lalu didapatkan hasil 190.000 ditambah 136.000 ditambah 27.600 ditambah 0,03A ditambah 161.000 ditambah 0,175A. Lalu A sama dengan 514.600 ditambah 0,205A. Lalu didapatkan A dengan hasil 647.295 sekian. Lalu selanjutnya, setelah mendapatkan A, kita dapat mencari C atau TIN. TIN itu dari 230 ditambah 0,25A. Tinggal dimasukkan, A-nya diganti 647.295, sehingga didapatkan 391.823, sekian. Lalu yang terakhir kita bisa mencari SON, di mana SON itu 170.000 dari spirited income-nya SON ditambah dengan kepemilikan di TIN sebanyak 0,15. Lalu didapatkan hasil sebesar 228.773,585. Selanjutnya kita bisa mencari non-controlling interest share dari SON, yaitu dengan cara SON tadi kan dimiliki hanya oleh PIN sebanyak 80%, maka non-controlling interest-nya 20% dikalikan dengan consolidated income-nya sebesar 228.773 sekian, sehingga didapatkan hasil 45.754,718 atau mendekati 45.755. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih ya, Sarah. Silakan yang berikutnya. Izin melakukan share screen ya, Pak. Iya. Apakah sudah terlihat? Sudah, silakan. Jadi saya mengerjakan E912, di mana PET memiliki 90 dari SOT, dan SOT memiliki 15% dari PET. Ini buat separated income dan dividennya. Terus yang pertama, jika menggunakan treasury stock, maka PET income sama controlling share of net income for 2016 bagaimana? Yang pertama itu ada PET income. PET income itu 100.000. Terus yang kedua short income. Short income-nya itu dari short spirited income 60.000 ditambah kepemilikan short di PET 50.000 terus dikali kepemilikan 90. Kepemilikan PET di short 90. Jadinya 60.750. Terus dikurangi dieliminasi dividen itu dari 15% dikali 50.000 itu adalah dividen miliknya PET. Jadinya ini salah, harusnya controlling share of control net NI bukan NCI.
itu 153.250. Tapi karena bentuk seperti ini tidak ada di pilihan, maka kita memilih D. D setelah dihitung ulang, maka menghasilkan yang jumlahnya sama. Kenapa nggak yang C? Karena yang C itu adalah 90% dari 30.000, sementara 30.000 adalah dividennya SOT. Dan harusnya bukan 30, tapi 15. Itu untuk nomor 1. Coba lihat soalnya. Yang ini, Pak. Pilihan kamu tadi? Yang D. Yang D. B. D. D, Pak. Iya. Gini ya. Jadi caranya yang D itu tadi udah saya jelaskan. Jadi cara lainnya adalah separate income dikurangin share-nya minority interest atau non-controlling interest. Berapa? Kalau non-controlling interest itu kan dapat semua income-nya SOT. Income-nya SOT sama dengan 60.000 ditambah dividen kan? Iya, Pak. Ya kan, tambah dividen kan. Dividennya dia memiliki berapa? Itu 15% kali dividen 50.000. Berarti 7.500 kan? Jadi kamu sebenarnya gampang juga. Ini sebenarnya model yang ada di kertas kerja. Coba deh nanti lihat di kertas kerja. Di kertas kerja itu yang akan masuk di consolidated income statement, consolidated income itu separate income dikurangi 10% dari laba non controlling. Tapi labanya bukan 60.000, tapi 60.000 ditambah dividen. Dividennya 7.500 ya. Jadi kamu gak usah jauh-jauh mikir ke mana-mana gitu ya. Ngerti ya? Ngerti, Pak. Tapi kalau misalnya nggak buat kakak, boleh pakai cara yang ini kan, Pak? Soalnya saya pribadi lebih memilih pakai Iya, cara enggak apa-apa. Kamu juga sebenarnya, kamu kalau ngerti ada yang di kertas kerja, kalau kamu ngerti ada yang di kertas kerja, kamu tinggal jelaskan aja bahwa yang namanya yang namanya net income dari consolidated adalah separate income dikurangi bagian dari non-controlling interest. Bagian dari non-controlling interest adalah 10% kali net income yang total, bukan separate. Ya, net income total, bukan separate net income-nya dari SOT, tapi yang net income total SOT. Apa net income-nya? Separate ditambah dividen income. Itu juga lebih mudah, ya. Karena kan begitu kamu dapat angkanya, kamu jadi bingung. Terus kamu harus cari lagi kan, 2 kali kerjanya gitu loh. Apalagi kalau nanti kamu harus cepat menjawab ya. Siapa tahu ada soal multiple choice gitu, nah, kalau kamu bolak-balik repot juga gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Ini saya mengasih tahu aja biar kalian yang lainnya juga paham ya. Ada 2 cara menghitung itu controlling share of ini net income. Jadi caranya yang ini, yang di ini ya, kamu panggil apa, Nisa? Ani, Pak. Ani. Kemudian yang di bawah ini kamu harus tahu banget ini karena ini tinggal ngambil angka dari, kamu nggak harus bikin kertas kerjanya, cuman ini angka-angka dari kertas kerja gitu ya. Oke, lanjut. Ya, untuk nomor 2 itu mencari controlling share of consolidated net income dengan conventional approach atau dengan metode konvensional. Diketahui persamaannya P sama dengan 100 tambah 0,9 S dan S sama dengan 60 ditambah 0,15 S. Sebenarnya yang ditanyain cuma the controlling share of consolidated net income is equal to pakai P sama pakai S. Tapi kalau saya di sini nulis ininya untuk tahu P dan S-nya. Karena yang ditanyakan cuma controlling share of consolidated-nya aja, berarti hanya 0,85 P. Kenapa 0,85 bukan 0,865? Karena pemilikannya 85 100% punya P dan 15-nya punya S. Kalau ditanyakan total maka 0,85 P ditambah 0,15 S. Gitu, Pak. Oke. Sekian, terima kasih. Oke, makasih Ani. Yang terakhir ya? Benar nggak hitung-hitungan saya? Iya, Pak. Betul. Oke, Oke, silakan.
izin share screen ya Pak. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat Pak? Sudah. Sebelumnya saya minta maaf Pak, karena saya dari Zoom-nya dari HP, jadi saya minta tolong teman untuk share Oke, screen. nggak apa-apa. Jadi kamu ya, si Dwi ya. Iya Pak. Oke. Oke, jadi kita akan ngerjain soal exercise 913. Di soal dikatakan Cook Corporation itu mengakuisisi 70% Set Corporation itu sebesar $238.000 pada 2 Januari 2015. Saat itu equity dinasti Set itu capital stock-nya 200.000 dan return earning-nya 50.000. Ada kelebihan untuk ada lebih, maksudnya lebih fair value-nya lebih dari book value-nya itu 9.000 per tahun untuk paten. Jadi kalau 10 tahun jadi total paten itu 90.000. Terus di soal juga diinformasikan saldo investment in S per tanggal 31 Desember 2015 sebesar 245.700. Lalu selanjutnya di tanggal 3 Januari 2016 Set mengakuisisi 10% dari sahamnya Cook sebesar 60.000 dan fair value-nya itu sama dengan book value, jadi nggak ada excess. Terus nggak ada juga intercompany profit transaction yang terjadi. Diinformasikan juga ada separated income dan dividen masing-masing perusahaan. Yang diminta yang pertama tentukan saldo investment in S per 31 Desember 2016 menggunakan pendekatan treasury stock. Yang nomor 2, tentukan juga investment in S sama income from S tahun 2016 tapi pakai pendekatan konvensional. Oke, jawabannya. Oke. Jadi tadi seperti di soal tanggal 2 bulan Januari 2015 langsung ke nomor 1-nya. Oke. Nah, jadi sebenarnya jurnalnya jadi di kan Set itu punya 10% di P. Jadi dia itu ada dividen income from P itu sebesar 6.000, 10% kali 60.000. Terus net income si S kan di 2016, maaf itu salah. 2016 jadi 50.000 ditambah 6.000, jadi sebesar 56.000. Jadi jurnal pembukuan di P itu untuk dividen cash pada investment in S sebesar 21.000 itu 70% kali 30.000. Terus untuk income, untuk mencatat investment in S pada income from S itu didapat dari 70% dikali 56.000 dari income si S tadi total, tapi dikurangi dulu 9.000 karena tadi ada paten yang diamortisasi per tahunnya sebesar 9.000. Jadi didapat 32.900. Selanjutnya, income from S pada dividen sebesar 6.000 karena dividen income-nya dividennya kita hapuskan, kan total dividennya tadi itu sebesar 60.000 karena S mendapatkan dividen dari P sebesar 6.000 jadi harus dieliminasi, dihilangkan. Selanjutnya itu jadi di tahun 2016 income from S itu sebesar dari jurnal bisa dihitung 32.900 dikurang 6.000 jadi dapat 26.900. Atau cara yang kedua itu pakai perhitungan yang udah Bapak jelaskan. Selanjutnya untuk investment in S-nya dari jurnal juga bisa kita lihat 32.000 dikurang 21.000 jadi investment in S di 2016 itu sebesar 11.900. Nah, untuk saldo investment per 31 Desember 2016, jadi totalnya itu dari saldo awal yang awalnya 245.700 yang dikasih tahu di soal, terus ditambah dengan jurnal yang di 2016, maaf itu 2016, sebesar 11.900,
Jadi saldo investment in S per 31 Desember 2016 itu sebesar 257.600. Selanjutnya untuk yang nomor 2 pakai pendekatan konvensional. Ya, saya koreksi sedikit ya, biar penjelasan Pak. kamu betul. Tadi kata sedikit lagi. Nah, yang 11.900 itu adalah kenaikan investment in S itu aja. Sehingga saldonya menjadi di bawah ya. Bukan investment in S ya, kenaikan investment in S. Oke, lanjut. Selanjutnya itu pendekatan konvensional. Itu jurnal biar saya paham aja, Pak. Oke, nggak apa-apa. Ya, alokasi mutual income-nya kita cari dulu persamaannya. Itu yang P jadi dapat 120.000 tambah 0,7 S dikurang 6.300. 6.300 itu didapat dari 70% kali 9.000 karena amortisasi dari paten. Nah, untuk yang persamaan S itu sama dengan 50.000 ditambah 0,1 P karena dia punya 10% di P. Selanjutnya kita cari berapa jumlah P dan S masing-masing, didapat P 159.892 dan untuk S 65.989. Nah, kan saham yang beredar si P kan 90% karena 10%-nya udah dimiliki sama si S. Jadi untuk net income P itu sebesar 90% dikali 159.892 itu didapatkan 143.903. Nah, dan untuk NCI share-nya kan 70% S udah dimiliki sama P sehingga NCI-nya itu 30% untuk NCI jadi dapat 19.797 sama dengan total income yang di atas tadi 120 ditambah 50.000 dikurang 6.300 sama dengan 163.700. Jadi income from S di 2016 itu didapat dari yang net income P 143.903 dikurang separated income 120.000 dapat 23.903. Lanjut. Dan untuk investment in S per Desember 31 2016 kan di awal tadi ada saldo awal 245.700 terus ditambah income from S 2016 23.903 dikurang dividen 70% kali 30.000 itu sebesar 21.000 didapat investment in S per Desember 31 2016 248.603. Sekian, terima kasih Pak. Oke, terima kasih ya. Kita bisa hemat 5 menit, ya nggak lama sih. Tapi saya pikir kalian cukup memahamilah pada tingkatan masih perhitungan-perhitungan awal ya. Nanti di soal problem itu kan ada kertas kerja, jadi tolong dikerjakan. Kuncinya adalah kalian berlatih. Jadi jangan sampai kalian nanti bisa ngitung, tapi begitu di kertas kerja karena nggak biasa latihan, terus lupa, salah masukin, salah ngitung, dan sebagainya. Temukan cara untuk menghitung dengan cepat. Jadi misalnya nggak perlu mengerjakan yang tidak diperlukan. Ya, itu kalian kerjakan setelah selesai. Jadi kalian biasa melatih diri untuk fokus ya mengerjakan. Yang kedua, jangan pakai, saya nggak tahu ya, banyak dari kalian kadang-kadang pakai 3 angka di belakang koma, 4 angka di belakang koma. Kalau saya dulu diajarkan dari awal, kalau uang itu kan cuma sen, jadi nggak usah, ya kalau mau dibulatkan 2 angka di belakang koma, itu kalau pakai dolar itu. Tapi kalau zaman sekarang kan udah pakai komputer lah, saya merasa urusan pembulatan nggak usah jadi perhatian, yang penting kalian bulatkan yang paling mudah. Jadi kalau nanti angkanya ribuan ya kesatuan, kalau angkanya jutaan ya keribuan gitu ya, memudahkan kalian saja gitu. Memang kadang-kadang, tapi hati-hati kalau mengerjakan angka jutaan terus kalian buat dalam ribuan karena suka lupa itu ya, jadi salah gitu. Saya rasa itu saja dari saya untuk sore hari ini ya. Terima kasih, selamat belajar. Oh ya, satu lagi, materi untuk minggu berikutnya itu relatif mudah, tapi banyak istilah-istilah baru karena kita belajar yang namanya instrumen keuangan, terutama yang namanya derivatif. Jadi ada yang namanya futures, forward, option, swap, dan sebagainya. Ya,
Lalu kita nanti akan belajar ini basic untuk kita ke minggu keempat. Di minggu keempat kalian belajar yang namanya lindung nilai atau hedging. Jadi kalian harus menguasai dulu basicnya. Itu kebanyakan pengetahuan, hitung-hitungannya sederhana. Jadi saya minta kalian membaca dulu, gitu, memahami dulu. Walaupun saya paham kalian nggak ngerti nih, ini barang apa sih gitu ya. Tapi nanti saya coba sebisa mungkin menjelaskan kalian apa sih yang dimaksud dengan futures, forward, pertama forward dulu, futures, kemudian option, swap, dan sebagainya nanti. Apalagi yang kita lihat yang ada gitu. Akuntansinya hanya karena ini, karena apa istilahnya itu, karena kita mencatat itu ada perubahan. Jadi kayak barang ya, kita beli barang, beli kaos gitu, harganya sekarang 100.000 gitu. Kemudian di akhir harganya 120 gitu. Nah, kalau kaos biasanya kan ada the lower of cost or market ya, yang kalian pahami. Tapi kalau di uang atau yang terkait dengan uang, misalnya saya punya uang dolar sekarang kursnya 14.000, di akhir tahun kursnya 15.000. Tapi kan di laporan keuangan kita nggak bilang US dollar, kita bilangnya rupiah, ya kan? Akibatnya apa? Seolah-olah uang dolar kita bertambah. Kalau kita punya 1.000, tadinya 14 juta jadi 15 juta. Nah, naik nih 1 juta. 1 juta naik ini gimana cara membukukannya? Itu aja. Kalau naik gimana, kalau turun gimana? Yang namanya selisih kurs. Jadi nggak sulit, tapi saya minta benar kalian membaca ya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Selamat belajar. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, saya pamit ya. Silakan di close.